Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nongol dia. Nggak jadi deh. Doh. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum dulu. Nggak jadi. Baru Assalamualaikum. karena posisi udah lengkap. Orangnya balikan di. Ulangi. Action. Ulangi. Balikan di. Locat. Assalamualaikum. Itu Ndra. Ya. Belum kau. Udah nama naik mana? Jang. Muni sombong orang tadi geroan. Iya, saya lagi ngambek. Lagi ngambek ini ngambek. Pundungan wae ih. Ya jelas lah. Pundulah leuwih 3 poe, Jang. Hah? Pundulah leuwih 3 poe. Loh, ini baru 2 hari. Oh, Gusti kamari-kamari, Jang. Kemarin enggak, belum. Baru 2 hari. Pundungan ini. wae ah. Aduh, ini kasus Nawang Wulan ini yang bikin mumet. Mumet. Si Neng. Iya. Saya yang diudak-udak sama pihak selatan. Nah, Jang. Tuh. Wah. Awas saya udah nyiapin sebenarnya kita liputan di Lawu nanti. Saya mau sidang. Saya mau nanya langsung sama yang Lawu, betul nggak nih apa yang saya omongin? Orang di sidang, Jang. Iya. Wah, bisa dipenjara atuh. Saya jadi hakimnya. Saya hakim. Emang bener hakim ya? Bener pas jadi. Ndra. Mau kursi panas, Ndra. Kursi panas. Orang di sidang. Iki, saya kalau kayak begini saya nggak ada perbandingan ya. Saya juga pengen ngomong sama Joyo Wiseso sama yang Lawu tentang kasus Nawang Wulan. Cerita sebenarnya itu seperti apa? Kalau Wiseso saya lebih percaya lah omongan Wiseso. Apalagi yang Lawu yang cerita. Wah, saya lebih percaya. Si Neng dibawa, Jang. Dibawa sama siapa? Ku SKJ. SKJ. Heeh. Apa itu? Ah. SKJ. Apa itu? Senam kesehatan jasmani, Jang. Dibawa Teret gitu aja, Jang. nonton aja yang senamnya. Hah? Urang keur ngarayu, Ndra. SKJ. Tapi memang apa ya, persoalan ini saya mau selesaikan di hadapan Antari Kusuma di Bromo lah insya Allah. Dan saya pengen tahu siapa Sang Hyang itu. SKJ. SKJ KG. SKJ KG. Apaan SKJ itu apa sih? Sang Hyang Ananjaya. kok Ananja? Tebak-tebak buah manggis mana mah. SKJ, Jang. Ananjaya kan SKJ. di Himalaya. Oh, SKJ KG. Oh, jadi itu toh. Oke lah kalau begitu sih. Anu kasalah panjang. Ke-9 siapa? Oh, SKJ KG. Ya gitu. Wah, orang bisa di SKG KG. oh. Pakai singkatan we, Jang. Ya jangan singkatan, nanti saya juga yang bakal ditanya semua. Apa singkatannya itu? Kayak di rapat orang disebut. Ulayan aja, Jang. Terus mau ngapain disebut SKJ-nya? Nanti aja di rapat ketahuan, gak bikin orang penasaran. Oh.
SKJ Sang Hyang Ki Jarot. Jadi udah jadi Sang Hyang nih ceritanya. Naik tahta Jang. Model kayak gini jadi Sang Hyang. Pembina. Hancur dunia persilatan Jang. Iya, cocoknya jadi pelawak. Aduh. Oh, kita ada rencana 2 liputan ke depannya. Selain Gunung Slamet, kita akan ke Lawu juga. Balik ke Lawu? Saya mau ke Kang Mas lah. Saya juga perlu cross check sama Kang Mas. Ah, Selamet mau orang mau ngiringan Jang ah. Kenapa emang? Loba duren Jang. Loh, apa hubungannya sama Duren? Duren. Bidadari enten Jang. Mantan. Ah. Oh, Jang. Oh, ketek semua di sono. Oh. Raja ketek, kerajaan ketek. Aduh. Mangga Jang. Cenah bari closing. Iya, mau closing memang ini. Kalau sih. Tapi saya bikin jadi penasaran ini. Apa Sang Hyang yang ke-9? Hah? Urang tuh ngomong tadi mah. Tadi kan bilang kan 9, ada ke-9. Kasalapan. Kasalapan. Iya, 8, 9. Kasalapan. Siapa itu namanya? Hah? Namanya SKJ KG. SKJ KG. Banyak amat. Oke lah, nggak apa-apa deh Ki. Tapi yang jelas memang persoalan ini cukup bikin mumet, ruwet. Minum kopi liong Jang. Teruwet. Waduh, yang Enggak lah. Bari mandang tuh bumi Pajajaran Jang. Hah? Tapi cukup tragis juga itu akhir-akhir masa Pajajaran itu. Pan geus carita urang Bareto Jang. Ceritanya nggak selengkap Pangeran Lodaya. Tadi Pangeran Lodaya mah maclung itu ceritanya itu. Urang tuh cerita ke Bareto. Cerita cuman kan ujungnya doang. Urang perasaan carita kabehannya Jang. Enggak. Enggak. Iya, lupa ya. Meureun geus kolot. Oke deh Ki, saya mau closing dulu nih. Mangga Jang. Ya. Si penting mah polisi India mah asup weh. Ya nah, polisi India. Biasa Dra. Bayarna leutik. Nanti deh itu apa namanya tunjangan bulanan deh dinaikin. Siap Jang. Ya. Kayak urang carita anu pangalusna Ya, amun di sip. tunjangan. Dinaikin. Tunjangan Beras 5 liter. TKD hiji, TKD 2-nya Jang. Ya, betul, boleh. Ya. Oke, sahabat si Arjul, kita akan closing. ya, Bah. Mana, Bah? Nih, Zul, itu di sini. Sini aja. Nah, Oke. ini alhamdulillah nih kita udah ada di ujung dari acara Damang. kita. Alhamdulillah, Damang. Kamana wae? Oh iya. Acara ruwet mana nya? Iya, ruwet Ki. Geus beres encan. Insya Allah dah didoain guru. Doain Ki. Tenang. Bumi teh seluas daun kelor, Bib. Oke, sip. Urang ge aya 148. Apanya Ki? Hah? Apanya? Bumi 148. Apaan bumi 148? Petilasannya dia ada Petilasan. 148 Masya tempat. Allah. Iya, udah Urang Ki ya? Jang, mangga Jang. Mangga. Oh, jangan diganggu. Wilujeng mangga. Oke Zul, ini udah di akhir dari penelusuran kita Orang di di dia. lokasi kampung namanya Salaka ini ya. Memang cukup padat ya dialog-dialog yang ada, kejadian-kejadian yang ada, terutama yang cukup menarik itu apa yang diceritakan oleh Pangeran Lodaya tentang perjalanan singkat ya kerajaan Pajajaran. Cuman selain daripada itu memang sesuai janjinya Sang Buto untuk dibimbing memeluk ajaran Islam, akhirnya hidayah pun turun pada malam hari ini. Nah, gimana nih menurut ente kesimpulan yang terjadi di saat kita liputan malam hari ini, Jul? Iya, Pak. Masya Allah. Banyak banget sebenarnya ini, Pak. Padat, Tapi ya? ini aneh ringkas mungkin Oke, insya Allah buat iya, sahabat KR sekalian. Yang pertama, poin pertama, saat tadi ada hidayah yang datang ya ke saudara kita yang baru, seorang Buto. Masya Allah. Buto Yang dia. kita namakan sesuai nama sahabatnya Nabi, Muhammad Maslamah. Masya Allah. Itu Cocok gitu. cocok ya, tinggi besar gitu.
dan insya Allah kita doakan membela agama Allah seperti sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama. Makanya tadi kita tanya dulu di awal, tanya dulu kan. Tanya di awal apakah sesuai keinginan hatinya atau dipaksa sama orang lain. Bagus. Tapi sesuai keinginan hatinya dan alhamdulillah. Begitulah kita dalam berdakwah, sahabat sekalian. Dan juga intinya bukan siapa yang paling awal memeluk Islam, tapi siapa yang paling bertahan sampai akhir. Nah, Siapa yang paling istiqomah itu, ya. Siapa tahu yang baru masuk Islam sekarang, tapi keislamannya, ilmunya bisa melebihi kita yang lalai, yang nggak menuntut ilmu agama, gitu sahabat sekalian. betul. Kemudian poin kedua tadi soal ada ketika masuk keislamannya itu dibantu dibantu dalam artian diajak sama tadi ada Sanghyang dan Rahyang ya, ya dibantu itu, diajak gitu. Nah gitulah, kita nggak boleh soleh sendiri. Jadi sebagai kaum muslimin kita harus peduli, muslih sama orang lain. Ya nggak bisa hanya soleh hanya sendiri aja kita mau jadi sendiri aja, mau jadi orang soleh sendiri, mau baik sendiri, tapi sekeliling kita hancur. Bahkan tuh ada kisah Israeliat ada orang yang begitu orang yang diem aja holwat aja di gunung, tapi nggak sekelilingnya nggak mau bersosialisasi. Akhirnya ketika mau turun azab, kata Allah tuh turunin azab ke orang itu dulu, orang soleh itu dulu, karena dia nggak peduli, nggak muslih sama orang lain. Begitu, jangan sampai kita begitu ya. Karena dengan adanya sedek ini, karena kita peduli sama sahabat sekalian, sama kaum muslimin ya. Semoga bisa menjadi duta-duta SDG sahabat sekalian dimanapun berada. Alhamdulillah. Kemudian poin ketiga, Islam itu menyempurnakan ajaran. Tadi kita bahas soal Ratu Dewata ya, Ratu yang Dewata. kemundurannya Pajajaran, yang kurang peduli sama rakyatnya, lebih milih menyendiri, suka spiritual gitu sendiri. Nah nggak bisa gitu seorang pemimpin seperti itu ya. Jadi Islam itu menyempurnakan ajaran, makanya diterima di bumi Sunda ini Islam, karena dulu ajarannya ada seperti itu menyendiri, menyepi. Nah di Islam juga ada bertafakur ya, terus kita berholwat, dan bahkan Islam menyempurnakan, bahkan nggak perlu ke gunung-gunung ya, kita di dalam kamar kita sendiri bisa berzikir, menyebut nama Allah, kita sujud sama Allah, kita berdoa, kita sholat. Nah itu bisa, karena intinya sebenarnya ketenangan itu di dalam hati. Gitu. Jadi makanya orang Sunda ketika udah megang Islam lah luar biasa, karena nggak beda jauh. Betul. Disempurnakan gitu. Betul. Masya Allah. Satu alur gitu Kemudian ada poin tadi, kehancuran Pajajaran karena perebutan tahta. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya itu takutkan syirik menimpa kalian, tapi kutakutkan keluasan dunia yang kalian saling hantam karenanya. Nah syirik juga harus kita takutin, makanya kita dakwah kayak gini nih, biar nggak ada orang syirik. Tapi ada lagi yang ditakutin Nabi Muhammad SAW, keluasan dunia yang kita saling hantam tuh karenanya. Berebut tahta itu bahaya banget itu. Kemudian nggak hanya negara yang bisa hancur setiap kelompok juga begitu. Kalau ada kecintaan dunia, udah ada hubu dunia, ada kecintaan dunia, ada pengen terkenal sendiri, pengen uang, materi segala macam, akhirnya kemuliaan. Akhirnya rebutan, hancur tilu ya. Betul. Harta tahta wanita Ki. Harta tahta awewe. Aduh, habis ya. Benar sih. Aduh. Kirain habis umroh udah agak bagus gitu. Masih berpikir awewe. Anu ingin hancur teh eta jang. Bener gitu. Pembangga jang, wilujeng. Terus 148 itu apa itu? SMP jang, SMP. Bisa aja les. Salah poin keempat terakhir nih, coba saya singkatin tadi soal Cingmeri Cingmeri tadi sempat ada keluhan berupa gatal-gatal itu, ada serangan. Gatal-gatal. Betul. Jadi ini belum lama baca kitab Dalail Nubuwah Imam Baihaqi soal asbabun nuzul, 2 surat, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq An-Nas. Dahulu singkat cerita tuh Nabi Muhammad SAW itu kan ada 11 ayat tuh Al-Falaq dan An-Nas ya. Ada 11. Nah itu 11 bukan angka sembarangan. Ada ceritanya juga asbabun nuzul. Imam Baihaqi menceritakan bahwasanya ini yang paling masyhur. Asbabun nuzulnya adalah saat itu Rasul SAW kena sihir. Terkena sihir. Terkena sihir itu kena jasmaninya Rasul SAW. Jadi Rasul dalam riwayat itu ada yang bilang 40 hari atau 6 bulan, tapi riwayat yang paling kuat 40 hari. Jadi malas ngapa-ngapain. Malas ngapa-ngapain, kayak bukan malas ibadah ya, lebih kayak lemah, badannya jadi lemah gitu. Kelakuan murid mana sih jang? Si Sableng. Apa itu? Oh, kue. Kue nggak bisa kayak di mana? Ya Allah.
Sul, ambil Sul. Buat saya aja, Ki. Ya, Diganggu aja lagi, Bo. Dong, Ki. Bener nasihat ini nasihat. lihat. Harus didengar. Benar, Masya Allah. Jadi surat itu kan turun di mana surat Madaniyah ya, Pak? Iya, Di Madinah. di Madinah, ya. Saat itu Rasulullah SAW lagi tiduran, nah ada dua malaikat. Betul. Ada yang dua datang, malaikat ya. di atas, di dekat Kepala. kepala beliau sama di dekat Kaki. kaki beliau begitu. Terus dua malaikat itu saling bercengkerama, saling bercengkerama bilang, ada apa ini? Kata malaikat yang satu. Yang satu bilang, kena sihir. Terus dijawab lagi, siapa yang menyihir? Yang menyihirnya ada, namanya Orang Yahudi itu. ya, orang Yahudi itu, dukun Yahudi gitu. Dukun Yahudi. Terus kemudian ada di mana ini buhulnya, buhul Iya, sihirnya atau apa voodoo-nya, bonekanya itu ada di dalam sumur, Sumur. sumur itu ada sumur di sana. Akhirnya Rasul dengar, akhirnya Rasul menyuruh 3 sahabatnya. Sahabat itu ada Ali bin Abi Thalib, ada Ammar bin Yasir, sama Zubair bin Awam. 3 orang itu akhirnya dikirim tuh ke sumur yang udah ditunjukin. Singkat cerita, ketika sumur itu digali lagi, sumur udah tua, Bah. Kemudian udah dikeringin Udah ada lagi, airnya tuh udah pada merah. Dalam riwayat tuh merahnya udah kayak merah, udah merah banget lah, merah-merah tanah itu udah kering banget. Akhirnya ketemu tuh, boleh berupa boneka. Akhirnya dibawa ke Rasul SAW, singkat cerita. Kemudian dibawa, ketika bonekanya itu dibawa, sahabat sekalian, itu ada tusukan jarum 11. Nah, sesuai tadi yang saya bilang tuh. Jumlahnya ayat. ayatnya ada 11. Kemudian ikatan juga ada 11. Sahabat sekalian, ikatan 11. Dibawa ke Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi itu turun tuh akhir ayat itu. Turunlah itu surat Al-Falaq sama Anas. Dulu Nabi Muhammad SAW kalau bertawuz banyak doanya. Doa-doanya tuh banyak. Tapi semenjak ada Al-Falaq Anas, nah kadang mempersingkatnya membaca 2 itu aja. 11 ayat itu. Ketika dibaca surat Al-Falaq, tanpa Nabi menyentuhnya, dibaca 1 ayat, lepas. Tuh, jarumnya lepas sendiri. Iya. Kemudian baca lagi ayat kedua, lepas lagi 1. Talinya juga lepas. Terus sampai habis, lepas semuanya. Tanpa disentuh. Sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Nah, ini pentingnya nih. Karena faedahnya juga banyak. Kita sebelum tidur tuh baca. Iya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas itu. Ya. Bahkan ada juga faedahnya tuh, ya kita dilindungin. Kemudian Nabi mengajarkan meniup. Ya, meniup, diusap ke badan. Nah, itu Al-Falaq, Anas. Agar kita terhindar dari hal-hal begitu. Nah, ini ada juga ulama menjelaskan kenapa Nabi bisa kena sihir. Ya. Nabi itu menjelaskan ulama bahwasanya Nabi itu manusia kayak kita, tapi basyarun nakal basyar, tetap manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Tapi Nabi bisa sakit. Contoh Nabi misalkan kena panah dalam peperangannya berdarah. Ya, begitu juga ketika ada teluh, santet segala macam modelnya sihir itu Nabi bisa kena, tapi jasmaninya aja, mentalnya nggak kena, otaknya nggak kena, pikirannya nggak kena, tidak mengganggu wahyu, gitu. Betul. Karena dan ini juga pelajaran buat kita bahwasanya menjadikan pelajaran kisah tersebut. Kalau ketika terjadi hal seperti itu kita harus baca tahu tadi Al-Falaq Anas. Sebagaimana Nabi sholatnya lupa itu bukan lupa karena kita, Bah. Kadang kalau orang-orang soleh lupa itu, Nabi lupa itu karena saking husunya sholat, dia ingat bacaan-bacaannya, mentadaburi bacaan-bacaannya, menelah bacaan-bacaannya, jadi terkadang lupa. Dan juga lupanya itu buat ngingetin kita, buat ngasih tahu kita kalau lupa tuh ngapain, sujud sahwi, segala macam gitu. Jadi melahirkan hukum-hukum baru. Hukum baru. Kalau Nabi nggak pernah lupa dalam sholat, kita juga nggak tahu, jadi nggak tahu hukum-hukumnya. Nabi nggak kena sihir juga gitu ya, Pak. Jadi nggak tahu gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu aja, Pak. Oke, alhamdulillah sahabat syiar, udah jelas, singkat, padat, dan memang peliputan kita pada malam hari ini banyak sekali hikmahnya. Cuman yang bisa dirangkai oleh Zulmi kurang lebih seperti itu. Dan saya yakin juga sahabat mungkin bisa menyimpulkan hal-hal yang memang yang tidak kami ceritakan. Yang jelas kami berusaha untuk memberikan sebuah tayangan edukasi yang mengandung hikmah dan pelajaran, selain memang ada hiburan di dalamnya. Mudah-mudahan liputan pada malam hari ini bisa menambah keteguhan iman kita dan bisa memotivasi kita untuk selalu menuntut ilmu yang pada akhirnya akan mempercantik amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat syiar, tidak lupa saya secara pribadi dan juga kru dari Syiar Dalam Gelap mengucapkan ribuan terima kasih kepada Korwil Bogor Raya yang telah memprakarsai liputan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apapun yang telah dikeluarkan demi suksesnya acara ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa. Ingat, jaga terus iman, ilmu dan amal kita. Dan tetap di Syiar di Jeropek. Syiar Dalam Gelap.
tetap di Syiar dalam gelap. gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb, Ki. Baik. buka pendaftaran tuh. Daftar naon? Naik daftarkan anak orang. Ya Allah, manusia aja maunya. Boleh sih. Gak boleh. Kamu manusia Ki. Aduh. Temenang ya. Manusia dengan manusia, jin dengan Tuh, jin. temenang neng. Kasepnya. Bapak keur ngora kos. Apa itu? Batu. Batu ya. Batu. Oh, petilasan itu ya. Eyang Sakabuana. Kalau nggak salah Sakabuana ya. Tadi nggak ada ini, kita juga nggak ke situ juga sih itu. Mungkin itu akan dibikin ini sendirilah, episode sendiri. Batu. Karena memang seperti itu Ki. Batu Ki buat Anu itu, dianggap? bangun rumah, iya, buat bangun rumah. Batu, Ndra. Batu yang iman. Pondasi rumah. Iya. Oke lah kalau begitu Ki, saya mau pamit dulu Mangga aja. ya. Udah jangan Ki. nawarin lagi. Nawarin yang bermanfaat. Orang kayak fotokopi banget nak. Ya, nggak jangan. bisa lah. Nggak bisa, manusia itu sebaik-baik makhluk. Masya Allah. Orang Kholaqnal fotokopi insana saeutik. fi ahsani taqwim. Asepna ilmuna. Nah, itu baru bagus. Iya. Abi. Klepek. Apa maksudnya? Aduh. Buat Nama Jang. Hendra Ya. mah biasa Jang. Oke Ki, Oke Jang. duluan Ki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang. Logot Ki, logot. Logot. Kontrol Aldel Enter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widih. Ngeliatin Kang Hendra. Langsung logot. Kontrol delete. Masya Allah. Kaca. Pinter banget dia makin. Masya Allah. Hati-hati.